Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wagi Pulungsari dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal tentang pembuktian matematika. Baik, soal pertama kita akan melakukan pembuktian secara induksi matematika. Soal yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu n pangkat 3 plus 2n sama dengan pn. Misalkan agar mempermudah di langkah selanjutnya. Kemudian kita lakukan induksi matematika. Langkah pertama, kita ganti n dengan angka 1, sehingga n pangkat 3 plus 2n kita ganti n nya jadi 1 menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Karena hasilnya 3 itu habis dibagi 3 seperti pertanyaan yang soal, sehingga pembuktian langkah pertama benar untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengganti n dengan k. Kita ganti sehingga menjadi k pangkat 3 plus 2k. Kemudian kita anggap benar habis dibagi 3 agar memudahkan di langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita ganti n dengan k plus 1. K plus 1 pangkat 3 ditambah 2k plus 1. Nah, itu sederhana, kita kalikan seperti biasa sama dengan k pangkat 3 plus 3k pangkat 2 plus 1 plus 2k plus 2. Nah, kita kelompokkan dulu menjadi k pangkat 3 plus 2k dalam kurung, kemudian kita tambah 3k pangkat 2 plus 3k plus 3. Kemudian yang dalam kurung 3k pangkat 2 plus 3k plus 3 itu kita bisa sederhanakan menjadi 3 kali dalam kurung k kuadrat plus k plus 1. Nah, karena kita pada langkah kedua kita sudah menganggap bahwa k pangkat 3 plus 2k itu kita anggap benar, maka pernyataan ini sudah benar untuk dapat dibagi 3. Karena kan yang k pangkat 3 plus 2k sudah kita anggap benar habis dibagi 3. Nah, untuk yang sampingnya kan juga habis dibagi 3 karena ada 3 kali kan. Nah, itu bisa habis dibagi 3. Maka kesimpulannya terbukti bahwa n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3. Kemudian kita lanjut soal yang selanjutnya, masih tentang pembuktian induksi matematika. Kedua, buktikan bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus n kuadrat sampai dengan plus n kuadrat sama dengan n dalam kurung n plus 1 kurung tutup kurung buka 2n plus 1 untuk n elemen bilangan asli. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan induksi matematika. Nah, kita langkah pertama dalam induksi matematika seperti tadi, kita ganti n dengan 1. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung tutup kurung buka 2 kali 1 plus 1. Nah, ini hasilnya akan 1 sama dengan 1. Nah, ini benar ya, karena 1 sama dengan 1. Kemudian kita langkah kedua seperti tadi, kita ganti n dengan k, sehingga 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus sampai dengan k kuadrat sama dengan k dalam kurung k plus 1 dalam kurung lagi 2k plus 1.
diasumsikan benar seperti tadi. Kemudian langkah ketiga, sama seperti tadi, kita misalkan kita ganti N dengan K plus 1. Nah, 1 kuadrat plus 2 kuadrat dan seterusnya sampai K kuadrat plus, nah kita ganti K nya yang tadi dengan K plus 1 kuadrat, karena itu tadi N kuadrat kan, kita ganti N nya menjadi K plus 1. Nah, sama dengan yang sisi kanan juga K plus 1 kurung tadi itu kan N. Kemudian nah itu, kemudian kita buktikan salah satu sisi saja, jangan keduanya, nanti tambah ribet kalau keduanya. Dan kita buktikan yang sisi kiri saja, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat dan seterusnya sampai plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat. Nah, kita buktikan yang sisi kiri. Kemudian sama dengan ya, 1 kuadrat plus 2 kuadrat itu kan bisa kita asumsikan bahwa itu sama dengan K yang kurung K plus 1, 2K plus 1. Kenapa? Karena seperti yang tadi di soal kan juga bisa apa itu di langkah yang kedua. Ini kan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya sampai K kuadrat, kan kita bisa singkat menjadi K dalam kurung K plus 1 kurung tutup dalam kurung 2K plus 1. Nah, kita bisa ganti dengan ini, jadi kita ganti. Nah, kemudian setelah kita ganti, kita bisa sederhanakan. Kemudian kita sederhanakan. Nah, K plus 1 kurung 2K kuadrat plus 7K plus 6 dengan K plus 1 kurung tutup K plus 2 2K plus 3 sama dengan K plus 1 K plus 1 plus 1 kurung 2K 2 kali K plus 1 plus 1. Nah, ini kan yang bawah ini sama dengan sisi yang kanan. Kita akan membuktikan sisi yang kiri ya. Sisi yang kiri itu sama dengan sisi yang kanan. Jadinya itu terbukti ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Ini nomor 3, susunlah bukti formal validitas argumen berikut. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Ternyata Pak Ali tidak kaya. Jadi Pak Ali seorang petani. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu argumen-argumen tersebut dalam bentuk huruf ya. Huruf P menyimpulkan Pak Ali adalah seorang pedagang. Huruf Q menyimpulkan Pak Ali adalah seorang petani. Lambang simbol R melambangkan bahwa Pak Ali kaya. Dan kita lanjut pembahasannya. Argumen tersebut dapat disimbolkan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa P Pak Ali seorang pedagang, Q Pak Ali seorang petani. Nah, yang disoal Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Kita simbolkan dulu yang dari atas ya. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Kita simbolkan menjadi P atau Q. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Dan kita yang kedua itu kan P maka R. P itu kan menyimbolkan bahwa Pak Ali seorang pedagang. Nah, jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Nah, P maka R. Jika Pak Ali adalah P yaitu pedagang, maka R Pak Ali kaya. Nah, itu simbolnya ya, simbol dari soal.
Kemudian yang ketiga, negasi R. Ternyata Pak Ali tidak kaya, jadi Pak Ali seorang petani. Nah, di sini disimpulkan bahwa Pak Ali tidak kaya, berarti kan itu dapat disimpulkan sebagai negasi dari R. Nah, dari ketiga argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Ali disimpulkan bahwa Pak Ali seorang petani, yang disimpulkan sehingga Pak Ali adalah petani. Kemudian yang cara keempat, untuk mengetahuinya kita gunakan modus tulen pada cara kedua dan ketiga, yaitu P maka R, dan yang ketiga yaitu negasi R. Nah, kita menggunakan modus tulen. Dengan modus tulen maka diketahui bahwa itu dapat disimpulkan sebagai negasi P. Negasi P yaitu Pak Ali seorang pedagang. Kita negasikan berarti Pak Ali bukan seorang pedagang. Nah, kemudian yang cara kelima, kita menggunakan disjuktif yang cara pertama dan cara keempat. Cara pertama itu adalah P atau Q. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Nah, kita negasikan 1 dengan 4 yang merupakan negasi P, yaitu Pak Ali bukan merupakan seorang pedagang. Nah, dari rumus ini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan disjuktif, bahwa kesimpulannya diambil bahwa Pak Ali adalah Q, yaitu Pak Ali adalah petani. Jadi argumen dalam soal tersebut adalah benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya sedang belajar sebagai mahasiswa. Jika ada kesalahan, mohon untuk koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.